Perkenalkan, saya Yusuf Esa Raymond dengan NIM C2155201021 dan teman kelompok saya di sini ada. Eko Itulianto dengan NIM C2155201029. Muhammad Jaini dengan NIM C2155201033. Baik, di sini kami ingin uh, memenuhi untuk ujian tengah semester kami untuk mata kuliahnya sendiri data mining, dan di sini judul yang kami angkat ialah penerapan data mining menggunakan metode net bias untuk klasifikasi data penentuan hasil penjualan beras, studi kasus toko Muhammad Jaini. Baik, di sini kami uh, langsung masuk saja ke materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data mentah yang kami kumpulkan, yaitu data mentah untuk klasifikasi penentuan hasil penjualan beras untuk studi kasus toko MJ ini. Data yang kami kumpulkan adalah sebanyak 9 data yang terdiri dari 5 kolom. Untuk kolom yang pertama adalah nama beras, yang kedua harga beras yang terdiri dari 3 harga, yaitu 16.000, 18.000, dan 19.000. Untuk kolom yang ketiga, kualitas beras yang terdiri dari sedang dan tinggi. Kolom yang keempat yaitu jenis beras yang terdiri dari 2 jenis, yaitu medium dan premium. Dan kolom yang terakhir adalah hasil penjualan beras yang terdiri dari 2, yaitu kurang laku dan sangat laku. Untuk nama beras sebagai label dan harga beras, kualitas beras, dan jenis beras sebagai variabelnya. Terakhir, hasil penjualan beras sebagai probabilitas. Metode yang kami gunakan adalah net bias. Berikut adalah penjelasannya. Untuk perhitungan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Eko Julianto akan melanjutkan penjelasan ke bagian cara kami menghitung nilai dari setiap kategori yang ada. Pertama, di sini yang perlu kita cari adalah jumlah data. Nah, di sini kan sudah jelas jumlah data ada 9. Lalu yang dicari adalah probabilitas, di mana di sini sangat lakunya ada 4 dan kurang lakunya ada 5. Nah, lalu di sini ada probabilitas hasil penjualan beras sangat laku. Di sini untuk rumus PCI, yaitu bisa dilihat itu jumlah sangat laku dibagi dengan jumlah data. Nah, sama juga untuk kurang laku, yaitu jumlah kurang laku dibagi jumlah data. Nah, lalu di sini untuk P, X, CI-nya itu dimulai dari sesuai harga beras. Dimulai dari harga beras. Nah, di sini untuk yang pertama kita mulai dari kategori harga 16.000. Nah, di sini untuk harga 16.000 untuk sangat lakunya didapat itu 0. Itu dimana jumlah sangat laku untuk 16.000 itu jumlah data yang bisa dilihat itu adalah ada 0 dibagi dengan jumlah sangat laku. Nah, hasilnya adalah 0. Sama juga untuk kurang laku. Kurang laku begitu juga di sini bisa didapat kurang lakunya ada 2 dibagi jumlah data kurang laku. Yang hasilnya itu ada 0,4. Nah, sama juga untuk data 18.000 dan 19.000 dan seterusnya. Nah, bisa dilihat kan semuanya menggunakan rumus yang sama. Lalu di sini ada tinggi dan untuk kualitas. Nah, sama juga dengan kualitas itu untuk tinggi menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas, yaitu
kualitas tinggi dengan kategori sangat laku, itu ada 4 data dibagi dengan sangat laku 4 data. Hasilnya adalah 1. Nah, begitupun dengan kurang laku juga ada 3 data yang dibagi dengan 5 jumlah data kurang laku. Hasilnya itu 0,6. Nah, sama juga untuk yang sedang caranya. Nah, berikutnya itu juga adalah jenis beras. Nah, di sini sebenarnya sama dengan 2 cara di atas, yaitu jumlah sangat laku di premium dibagi dengan sangat laku jumlah data. Yang hasilnya adalah 1. Nah, sama juga di sini. Hanya mungkin hanya segini saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian prediksi untuk setiap produk. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan prediksi untuk setiap produk. Jadi kita di sini akan memprediksikan uh, klasifikasi setiap produk gitu. Nah, jadi data yang sebelumnya sudah dihitung oleh teman saya, Ko Julianto. Jadi nanti kita bakal hitung berdasarkan setiap produk yang ada di dataset yang ada di sini. Nah, jadi di sini saya sudah buat. Di sini ada pangkoh. Jadi kita hitung kita cek berdasarkan harga. Nah di sini pangkoh harganya 16.000, kualitas berasnya sedang, jenis beras medium. Di sini tertera di probabilitasnya kurang laku ya. Nah, jadi kita coba hitung. Rumusnya sendiri, nilai penjualan sangat laku dikali dengan nilai harganya. Kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Ko Janto, untuk perhitungan 16.000 ini. Terus itu kualitas beras sedang dikali dengan penjualan beras sangat laku. Jadi dikali semua nilainya dan kita enter dan hasilnya 0. Sama halnya dengan kurang laku. Data kurang laku dikali dengan nilai kurang laku 16.000 dikali lagi dengan kualitas beras sedang 6 kualitas beras sedang terus dikali lagi dengan medium dan ketemulah hasilnya 0,0335. Nah, jadi di sini hasilnya sudah ketemu kan? Nah, di sini kita bisa menentukan dia masuk menentukan hasilnya. Nah, di sini karena nilai kurang laku lebih tinggi, maka hasilnya pun kurang laku. Sama halnya dengan produk berikutnya, kayak telur emas, anak ayam, lahap, siam, lahap lele, wasuka, beras kita, dan koko pandan. Nah, tapi di sini saya mau klarifikasi terlebih dahulu. Soalnya dari datasetnya sendiri ada perbedaan dari prediksi yang sudah kami gunakan menggunakan net bias ini. Nah, jadi sebagiannya kayak data siam ini, beras siam, di sini tidak ada hasil, jadi 0 gitu, jadi kami tulis tanda tanya. Terus wasuka dengan koko pandan juga kebalik dengan datasetnya. Kalau datasetnya kurang laku, di sini hasilnya sangat laku. Nah, mungkin itu mungkin perbedaannya gitu ya. Ada yang saya baca, biasanya kendalanya itu ada di datanya gitu. Soalnya karena data kami ini cuma ada 9 gitu ya. Jadi net bias pun memprediksinya bisa berbeda gitu, mengklasifikasinya gitu. Jadi ya karena datanya sedikit gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, yang saya riset data mining sendiri adalah data. Jadi di sini kami kan menentukan penjualan beras ya. Nah, dari penjualan beras tersebut, fungsi dari data mining sendiri memilah
yang mana yang sekiranya kami perlu untuk mengklasifikasi penjualan beras. Jadi untuk datanya sendiri, ini yang kami tentukan ada 5 ini, nama beras, harga beras, kualitas beras, jenis beras, dan hasil penjualan beras. Oke, maaf apabila saya ada salah kata, dan terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kalau masih ada kekurangan dari kelompok kami ini. Sekian dan terima kasih.